Selamat siang Bapak Ibu. Ya, pada kesempatan siang hari ini saya mendapat kesempatan untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini materi dari calon guru penggerak angkatan 10 ya. Ini saya bagian dari untuk aksi nyata di tugas di LMS ya. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hendy Indriani selaku Kepala Sekolah SDN Jelambar Baru 07, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu serta karyawan SDN Jelambar Baru 07. Bapak Ibu jam-jam rawan nih, ngantuk ya? Pasti ngantuk banget. Kalau ngantuk saya mau ngajakin nyanyi karaoke dulu. Kalau lagu pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, pasti tahu kan ya Bapak Ibu ya? Diganti, tapi kita ganti semua huruf vokalnya dengan A. Pada haramah kata ayah kata. Bisa ya? Insya Allah bisa. Coba kita coba dulu yang benernya lagunya. Tuh 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. stop ya. Sekarang kita ganti jadi A, huruf vokalnya jadi A. Pada haramangga ya, mangap semua gitu ya. 1, 2, 3. Pada haramangga kata ayam kata. Nah, delman asam bawa dadak dambaka. Dadak belaka samaya dadak lama. Mengandal lakut ada sapaya jalannya. Oke. Tepuk tangan dulu deh buat Bapak Ibu deh. Lumayan bikin melek ya. Lumayan ngawur. Ya, selamat datang para Bapak Ibu guru hebat. Kita hari ini belajar bersama demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Konsep utama budaya positif ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada banyak ya Bapak Ibu. Ada kebutuhan untuk dipenuhi rasa kasih sayang. Kemudian ada lagi kebutuhan akan diakui dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada motivasi perilaku manusia. Itu terbagi atas 2, yaitu motivasi dari dalam diri siswa dan motivasi dari luar diri siswa. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, terdiferensiasi di sini kalau dilihat dari akar katanya adalah different. Dalam bahasa Indonesia artinya dibedakan, bukan dibedakan sesuai urutan belajar ya, tapi dibedakan berdasarkan kemampuan dan tahapan anak. Meskipun dalam satu kelas pasti kemampuan dan bakat minat anak pasti berbeda-beda, dan kita berangkat dari kemampuan anak tersebut untuk belajar untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang ada 6. Ada yang di depannya Bapak Ibu, kebinakaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Disiplin positif dalam budaya Indonesia, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan atau
dengan tujuan untuk supaya orang itu patuh. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita yang utama adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik yang tadi dari dalam diri siswa, bukan ekstrinsik dari luar diri siswa. Kemudian tujuan kita adalah menciptakan ya tadi yang motivasi intrinsik yang utama, bukan karena disuruh, tapi kesadaran diri. Nah, ini tadi yang kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu, ada 5. Kebutuhan untuk bertahan hidup itu dihubungkan dengan makanan, minuman, sandang, pangan, papan ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya hubungan antara guru dan siswa, orang tua, kemudian rasa diterima itu biasanya ada di dalam pertemanan. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan dasar manusia untuk merasa berkuasa terhadap sesuatu hal. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Dan yang kelima adalah kebutuhan akan rasa kesenangan. Yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi itu sendiri merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi perilaku manusia ini terbagi dari 3 hal. Yang pertama, dia melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini dikatakan murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Merupakan motivasi intrinsik, ekstrinsik karena dari luar. Misalnya, saya datang ke sekolah tepat waktu karena saya takut dihukum berdiri atau lari di lapangan. Nah, yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, saya mau datang ke sekolah tepat waktu supaya saya dipuji sama guru saya atau dijadikan contoh sama kepala sekolah gitu. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Contohnya, murid, saya mau datang ke sekolah tepat waktu karena memang saya harus tepat waktu, karena saya menghargai waktu. Nah, itu merupakan motivasi dari dalam diri siswa. Kemudian ini ada hubungan konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini ada 2. Yang pertama, hukuman. Hukuman pastinya menyakitkan ya Bapak Ibu ya. Menyakitkan buat fisik maupun mental. Yang kedua, membuat tidak nyaman. Yang ketiga, membuat murid takut. Yang keempat, sifatnya memaksa. Yang kelima, yang membuat murid menyembunyikan kesalahan. Yang terakhir, murid akhirnya menjadi rendah diri. Dan biasanya hukuman ini bersifat spontan. Ketika kita melihat anak datang terlambat ke sekolah, biasanya kalau hukuman, kamu terlambat lagi, di sana dijemur sampai gurunya lupa, sampai berjam-jam. Nah, itu bisa mengakibatkan murid menjadi rendah diri, dan itu menyakitkan baik fisik maupun mentalnya dia. Kemudian ada penghargaan. Bapak Ibu, kenapa dibilang penghargaan tidak efektif? Karena saya pun baru tahu setelah belajar di CGP Angkatan 10, ternyata meskipun penghargaan itu sifatnya bagus ya, sifatnya baik, tapi ternyata penghargaan itu tidak efektif. Tidak efektifnya kenapa? Karena dia yang pertama merusak hubungan, menimbulkan sifat iri hati. Iri hatinya, kok dia bisa, misalnya bisa menjawab pertanyaan, dia dapat sesuatu, dapat entah apa itu, pokoknya bisa membuat teman yang lain iri. Kemudian mematikan kreativitas. Mematikan kreativitas di sini, ketika di dalam kelas, satu anak yang kreatif, yang pinter, dia selalu dipuji-puji oleh guru kelasnya, sedangkan temennya yang lain yang merasa, ya saya mah nggak kreatif, ya udahlah kalau kayak begitu saya mau jauh, saya nggak bisa kalau kayak begitu, udah temennya aja lah kalau apa-apa, saya mah diem aja, tim goreng aja gitu.
Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Meskipun tujuan kita awalnya mengurutkan nilai siswa dengan ranking, Bapak Ibu, ternyata ketika siswa yang di ranking bawah, yang ya siswa-siswa yang tidak ada di 10 besar ya, itu biasanya akan ada perasaan ya pasti sedih ya Bapak Ibu. Apalagi kalau dia lihat temannya, ya kamu ranking berapa, aku ranking 1, kamu ranking berapa, saya ranking 30. Rasanya kan di hati pasti akan ada rasa seperti terhukum. Yang kelima, merampas hak menghargai dirinya, yang akhirnya membuat dia sudahlah, kalau begitu saya pasrah saja, saya tidak bisa, lebih baik orang lain saja yang maju kalau setiap ada kegiatan. Nah, kemudian ini ada kebalikannya tadi ya Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada dua. Yang pertama, konsekuensi. Konsekuensi ini penguatannya jangka pendek. Yang kedua, perlu monitoring atau pengawasan berkelanjutan. Yang ketiga, berangkat dari stimulus respon. Yang keempat, murid menghormati peraturan, bukan takut lagi kepada peraturan. Yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dan yang restitusi ada 5 poin di sini. Yang pertama, ketika guru sudah menerapkan restitusi, yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid bisa menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, ini berdasarkan teori kontrol. Kalau teori kontrol begini, kalau Bapak Ibu misalnya menggenggam sesuatu, ketika ada perintah misalnya, coba siapa yang bisa nyuruh temannya untuk buka genggaman tangan. Temennya pasti bujuk kita nggak akan buka tangan. Kita hanya membuka tangan atas keinginan kita sendiri. Itulah yang disebut diri sendiri yang pegang kontrol. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol murid, rekan guru, atau orang lain untuk melakukan apa yang kita mau. Dan yang terakhir, murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi udah tahu belum Bapak Ibu? Restitusi makanan apa ya? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang tadinya anaknya misalnya suka bolos, setelah diterapkan restitusi diharapkan bisa kembali ke kelasnya, ke temannya dengan sifat yang lebih baik, dengan tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah dia perbuat. Nah, ciri-ciri restitusi, yang pertama, dia bukan nebus kesalahan, tapi dia belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan siswa dengan guru atau dengan teman-temannya. Yang ketiga, dia itu tawaran. Jadi guru akan menawarkan, kamu mau nggak? Nah, bukan kamu harus. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan serta fokus pada solusi. Jadi kita nggak ribut-ribut nyari kesalahan kamu apa sih, tapi kita fokus pada bagaimana ya supaya kesalahannya bisa diperbaiki. Nah, ini perbedaan dalam satu kasus. Contoh kasusnya, siswa sering tidak mengerjakan PR. Ketika kita memakai posisi hukuman, pasti kita akan bilang, kamu saya hukum, kamu keluar 10 menit, angkat kaki, pegang kuping. Nah, itu tidak ada pembelajaran yang bisa diambil oleh siswa. Kemudian yang konsekuensi itu guru memperingatkan gini, kamu sudah tidak mengerjakan PR, tahu hukumannya apa,
Misalnya harus mengerjakan PR saat istirahat 3 kali lipat ya. Nah, itu konsekuensi. Sedangkan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa. Kemudian guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini 5 posisi kontrol restitusi ya Bapak. 5 posisi kontrol guru ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum. Saya pernah menjadi guru dalam posisi penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Saya juga pernah sering membuat siswa merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Saya juga pernah. Yang keempat, sebagai pemantau. Saya pun pernah. Guru sebagai manajer. Saya sedang belajar supaya bisa menjadi punya posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini Bapak Ibu, contoh penerapan 5 posisi guru dalam kasus tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Contohnya misalnya tidak pakai topi. Kalau sebagai penghukum, saya pasti akan marah duluan. Kamu yang tidak pakai topi, ayo maju, berdiri di depan. Kemudian nanti kamu keliling lapangan ya, lari. Nah, kemudian yang pembuat rasa bersalah, udah berapa kali Bu Guru harus bilang sama kamu kalau upacara harus pakai topi. Kamu, Bu Guru ini kecewa nih sama kamu. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman itu kurang lebih menganggap siswa sebagai teman kita. Jadi kita berkata-kata dengan siswa seperti sama teman sendiri. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kalau kali ini kamu nggak apa-apa, dia salah, besok-besok jangan diulang. Nah, kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan. Konsekuensinya apa? Nah, sedangkan yang manajer dimulai dengan pertanyaan, apa kamu tahu kesalahan kamu apa? Nah, dilanjutkan dengan kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu. Nah, sebelum kita masuk ke segitiga restitusi, kita harus punya dulu keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Apa sih bedanya dengan peraturan kelas? Nah, kalau peraturan kelas, pasti Bapak Ibu sudah tahu. Contoh aturan di kelas: dilarang mencontek, dilarang membuang sampah, dilarang apa lagi? Dilarang makan dan minum di dalam kelas, dilarang ini, dilarang itu, dilarang coret-coret tembok. Nah, dilarang keletek-keletek meja. Tuh. Semuanya pakai kata-kata dilarang, tidak boleh. Ya, berbeda dengan keyakinan kelas. Ketika kita masuk ke keyakinan kelas, kata-kata tidak boleh terlambat itu ketika kita masuk ke keyakinan kelas, kita mengganti kata-kata tidak boleh terlambat dengan kata-kata positif. Hadir tepat waktu. Dilarang mencontek. Jadi apa? Apa ya? Kalau dilarang mencontek? Oh, mengerjakan tugas sesuai kemampuan. Dilarang coret-coret tembok. Nah, itu diganti dengan kalimat-kalimat yang positif. Kita rubah menjadi keyakinan kelas. Contohnya adalah disiplin waktu. Disiplin waktu itu datang tepat waktu, masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, belajar dengan antusias, semangat, dan percaya diri. Yang ketiga, saling menjaga kebersihan dan keindahan. Nah, ini yang nomor 3 itu termasuk di membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, saling menghormati sesama. Ketika ada di keyakinan kelas yang nomor 4 ini, itu artinya siswa dan guru sama-sama saling menghormati, termasuk penggunaan misalnya minjem barang dengan temannya. Kalau menghormati berarti dia harus tanya dulu, kalau mau minjem izin dulu. Yang 5, saling membantu dan bekerja sama. Yang ke-6, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. Angkat tangan ketika mau bicara atau bertanya. Yang ke-7, selalu menerapkan 5S.
senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dan yang terakhir contohnya adalah gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Bagaimana sih Bu caranya menentukan pembentukan keyakinan kelas? Sebelumnya saya infokan dulu, keyakinan kelas itu tulisannya lebih abstrak. Lebih abstrak itu maksudnya seperti contoh di sini nomor 1, disiplin waktu. Disiplin waktu itu bisa dengan datang tepat waktu, masuk kelas tepat waktu, mengerjakan tugas dan mengumpulkan dengan tepat waktu. Jadi semua peraturan yang berhubungan dengan tepat waktu itu bisa masuk ke disiplin. Yang selanjutnya berupa pernyataan universal. Jadi kalimatnya lebih pendek. Kalau yang tadi misalnya harus datang ke sekolah tepat waktu, kita ganti jadi disiplin waktu. Lebih singkat, simpel, dan lebih gampang diingat. Kemudian dibentuk dalam bentuk positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas sekolah agar mudah diterapkan. Yang terakhir, keenam, semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat. Nah, ini Bapak Ibu segitiga restitusi. Kenapa dibilang segitiga restitusi? Karena ada 3 tahapan penting pada segitiga restitusi. Dan ini sifatnya berulang. Jadi memang butuh waktu. Kita tidak bisa meminta siswa untuk langsung berubah ketika kita sekali melakukan segitiga restitusi. Ini harus berulang-ulang kali. Nah, tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, kata kuncinya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Bisa di contoh kalimatnya adalah semua orang bisa melakukan kesalahan, atau tidak ada manusia yang sempurna, atau Bapak Ibu guru juga dulu seperti itu. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kalau validasi tindakan yang salah, itu kata kuncinya adalah semua perilaku punya alasan. Ketika misalnya murid kita terlambat, kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu melakukan hal itu, tujuannya apa? Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kita. Kata kuncinya, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini menanyakan keyakinan ini kita berangkat dari, kita harus melihat dari keyakinan kelas yang kita miliki. Jadi ketika siswa tersebut datang terlambat, misalnya sudah terlambat 3 kali dan kita mau melakukan segitiga restitusi, menerapkan segitiga restitusi, kita berangkat dari nomor 1, disiplin waktu. Kita tanya. Yang pertama adalah, nak, kamu kenapa sudah 3 hari berturut-turut selalu terlambat? Semua orang sih pernah melakukan kesalahan, tapi kenapa kamu bisa terlambat 3 hari berturut-turut? Nah, nanti setelah siswa mengungkapkan alasannya, kita bisa ingatkan, kalau begitu keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Nah, dia pasti ingat, oh iya, disiplin waktu. Saya telat, berarti saya tidak melakukan disiplin waktu. Nah, yang terakhir tahapannya adalah menanyakan keyakinan kita. Kalau kamu sudah tahu kesalahan kamu, apa yang mau kamu lakukan ke depannya? Atau kamu mau cari solusi sama-sama dengan Bu Guru? Nah, ketika siswa bilang, oke, saya mau, atau iya Bu, saya janji saya tidak akan terlambat lagi. Nah, itu berarti sudah melaksanakan tahapan restitusi. Nah, yang terakhir, standar nasional pendidikan. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.
Sekian Bapak Ibu pemaparan materi dari disiplin positif. Jika ada yang mau bertanya, boleh. Ditanya? Saya mau nanya Bu. Boleh. Masalah tadi hukuman nggak usah Bu, nggak usah itu. Jadi katanya kita tidak boleh atau sebaiknya siswa itu jangan ketika dia memiliki kesalahan jangan dibuat rasa bersalah gitu ya. Jangan sampai melakukan. iya, jangan sampai anak itu merasa bersalah. Tapi kenyataannya kalau kita menemukan murid yang malas, mohon maaf ya, IQ-nya kurang, terus kalau kita tidak memberikan punishment ya, hukuman, dia bakal lebih liar dari yang saat ini kalau menurut saya. Nggak ada obatnya gitu kalau anak dibiarkan dengan cara-cara yang tidak menghukum. Gimana menurut Ibu? Ya baik, terima kasih Pak Ali. Ya, Pak Ali tadi punya pertanyaan jika ada anak yang melakukan kesalahan terus menerus ya Pak Ali ya? Iya. Melakukan kesalahan terus menerus dan ketika tidak diberi punishment dia akan lebih liar. Nah, itu sama Pak dengan yang saya alami waktu di kelas 6 kemarin. Saya punya siswa yang terlambat bukan hanya sekali dua kali, tapi setiap minggu pasti ada terlambatnya. Nah, di situ saya mulai menerapkan segitiga restitusi pun satu kali belum berhasil, dua kali belum berhasil, dan memang itu harus dilaksanakan terus menerus. Harapannya memang satu Pak, kita bisa merubah karakter siswa tersebut, karena kemungkinan besar ketika siswa yang melakukan kesalahan tersebut itu juga tidak sepenuhnya asal motivasi dia melakukan kesalahan itu bukan di sekolah, tapi mungkin yang pertama ada dari masalah di rumah. Kalau sudah menyangkut dengan masalah di rumah, otomatis kita harus panggil orang tua. Kita tawarkan juga orang tuanya untuk kerjasama untuk sama-sama merubah sifat anak dengan restitusi. Begitu Pak Ali. Mudah-mudahan bisa dimengerti Pak Ali. Terima kasih Pak Ali. Ada yang mau bertanya lagi? Pak Woto silakan. Ini Bu berkaitan dengan berkaitan dengan menghukum anak kita itu bermacam-macam. Ada dengan bahasa halus dia paham. Nah, ada juga anak yang bahasa jangan diharuskan. Ya pakai bahasa kasar saja. Jelas-jelas itu sudah ini. Ada nggak paham juga. Ini kadang-kadang metode harus kita terapkan betul-betul, bukan berarti ini ya tubuhnya itu masuk untuk kita juga ya, harus seperti itu enggak, dia tergantung situasi dan kondisinya, dan juga melihat anaknya seperti apa. Kadang-kadang anak itu ada yang dengan kata-kata sedikit dia langsung sadar dan paham, ada juga berkali-kali dalam bahasa sarkasme ya, yang benar-benar sangat-sangat jelas tapi dia tidak paham. Nah, ini yang harus kita kombinasi saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Woto sharingnya, betul. Itu merupakan bagian dari pembelajaran berdiferensiasi. Betul. Jadi kita memang tidak bisa menyamakan siswa yang satu ini pasti kemampuannya sama dengan siswa yang lain. Jadi memang ketika di pembelajaran berdiferensiasi ini memang kita harus punya berbagai macam metode yang bisa memfasilitasi siswa.
Ya mudah-mudahan nanti kita seiring berjalannya waktu ya Pak, kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini ke semua siswa. Begitu. Terima kasih Pak Woto. Ada Bapak Ibu lagi yang lain? Boleh Pak Udin? Pertanyaan hampir mirip sih, ya. Cuma saya tanya, yang saya jadi pertanyaan buat saya itu kadang-kadang sekolah kita tuh formal, tapi menerima anak inklusi. Sementara guru di kita tuh tidak ada guru inklusi khusus. Apa bisa nanginnya begitu? Apa solusi yang lain gitu? Apa si anak itu harus dipindahkan? Kalau cuma tes IQ aja, saya yakin gak bakal bisa, kecuali ada penanganan khusus. Tes IQ mah cuma, oh iya anak ini kurang, oh iya anak ini kurang. Penanganan bisa enggak gitu. Sementara kita formal dan banyak siswa. Ya betul. Iya terima kasih Pak Udin. Pak Udin tadi bilang memang ada siswa inklusi yang wajib diterima di sekolah negeri ya Pak. Memang kita serba salah ketika kita menerima menjalankan aturan menerima siswa inklusi gitu. Sementara di sekolah negeri pun memang terbatas sekali, cuma beberapa sekolah yang dapat tenaga guru pengajar yang seperti itu. Nah ini kalau tidak salah waktu itu Bu Elis juga pernah ikut pelatihan ya Bu Elis ya. Jadi waktu itu memang kita akan diberikan guru pendamping ya. Itu bagaimana Bu Elis? Kita harus mencari sumbernya, jadi tidak semua. Terima kasih Bu Gita. Mohon maaf Pak Udin, saya jawab seadanya ya. Jadi gini, menurut saya kalau yang inklusi itu kan kita juga penanganannya nggak maksimal ya Pak. Jadi emang harus ada guru yang khusus yang benar-benar bidangnya gitu ya Pak. Benar-benar semua sebenarnya yang kemarin yang diajarkan itu semua itu bisa jadi guru inklusi. Gak hanya yang itu aja, semua guru itu bisa. Cuma bagaimana cara menangannya itu Bu. Cuman kan di negeri itu kan hanya maksudnya tidak ada guru yang satu fokus untuk yang inklusi gitu. Jadi harus benar-benar terkoordinir ya Pak, terkoordinir secara utuh nih. Kalau ini seperti ini gitu loh Bu Gita. Berarti solusinya harus ada guru Iya. yang jelas Dan mah ya. kita pun harus mencari sumbernya. Jadi Dan ada sekolah dan yang guru benar-benar itu, menurut saya guru formal itu tidak bisa menangani yang inklusi itu, kasus Ya. inklusi. Siap. Jujur saja, harus kalau guru di sekolah khusus, formal gini, bukan khusus ya, formal, sulit buat mendampingi atau mengajarkan ke anak yang inklusi itu dari satu kelas. ya betul. Karena dia ada beberapa siswa lain kan, nggak mungkin nanganin itu khusus, dia terus. Sementara yang lain terbengkalai. Iya. Harus ada Iya, khususnya. bisa bentak-bentak juga dia bukan taksi. Misalnya kita kata misalnya kita meminta apa kita mengajukan apa harus gimana gitu dari Nah sementara kita PPDB aja mah kayak Iya. kucing, kayak beli kucing dalam karung loh. Dari sumber. Bukan kucing beranak ya. Bukan kucing beranak. Kita nerima kayak nggak kayak dulu ya, kita Iya. dites dulu apa dulu baru kita oke. Sekarang mah harus nerima kayak model kayak gimana juga Pak. Ya. Yang salah siapa? Yang salah mah kucingnya kenapa di karung kan? ya. Yang punya kucing. Iya. Itu kadang-kadang dilema itu buat guru ya. Ya betul Pak, itu dilema sekali. Dan kita kalau kita mengajukan permintaan untuk mendapatkan guru pendamping, syaratnya juga kita ini juga ya, bingung juga ya. Sulit Ya, sangat sulit sangat sulit sekali. apalagi honor Kita maaf harus dan mencari honor sumbernya kita belajar untuk mendapatkan materi Harusnya. seperti itu Hmm? gitu Bu. Kalau Oh. boleh dijelaskan seperti itu. Dari sumbernya kita harus cari sumbernya bagaimana. Hmm. Harus join. kita harus paham dong. Iya. Buat nyari sumber tuh Makanya pasti saya harus bilang, paham
Sedangkan Cara- FPP cara- juga kan berbeda. Ngajarnya kayak apa gitu pelaksanaan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Apa namanya, diskusinya seru. Diskusinya seru sekali. Iya, kenapa Pak Oto? Tadi yang saya amat tentang pemberian hadiah. Pemberian hadiah ya. Iya, kalau secara pribadi ya, walaupun tadi dinyatakan ada sisi negatifnya, tapi positifnya juga banyak. Iya. Memberikan motivasi untuk anak, Motivasi, ya. untuk bisa merangsang yang lain. Saya juga pengen seperti dia. Nah, jadi ada perlombaan antara satu dan yang lain. Nah, kalau ini juga harus dilihat dari segi positif negatifnya. Nggak semuanya negatif kan gitu. Nah, itu saya lihat yang pemberian hadiah itu menurut saya bagus. Kalau memang guru bisa, kenapa enggak kan gitu. Betul Pak Woto. Jadi saya pun setelah belajar dari modul ini, saya pun kaget karena saya juga tipenya ke anak dan di siswa juga kadang suka kasih reward meskipun cuma stiker atau permen lah gitu. Tapi ternyata mungkin ini yang negatif di depan itu ketika dilakukan dalam jangka panjang dan setiap hari. Jadi yang pintar ya dapat terus, yang nggak pintar Bisa dipresentasikan Pak. Di antara yang itu. Ya justru disinilah ada segi positif dan Iya betul. Mungkin dari segi negatif yang tadi yang dari dia terus, makanya untuk memicu. Ya memicu ya. Kamu mau nggak dapat hadiah? Mau ya udah belajar. Nah besok yang kali malas, belajar. Ya. Ini pernah terjadi kok di kelas itu, mungkin yang membuat itu kan secara teoritis. Iya. Tapi di lapangan nggak seperti itu, betul. Itu di lapangan nggak seperti itu. Iya betul betul. Ya. Itu juga bisa apa namanya menumbuhkan Motivasi semangat. Motivasi anak ya. Ya banyak hal yang anak biasa-biasa saja karena dapat reward dari guru tadi, jadi semangat. Bahkan bisa melewati pemilihan tadi. Ini pernah terjadi yang saya alami seperti itu. Termasuk ranking ya sama ya. Iya, Si anak kan ada ranking bingung kan. Apa saya orang tua juga kelebihan tahu. saya yang mana? tahu ya, Nggak tahu. orang tua pengen tahu ya. Bukan orang tua aja si anak juga. Karena juga pasti Saya berapa nih? semangat kompetisi itu pasti ada. Iya. Kalau itu dihilangkan jadi adalah nanti nggak naik. Biasa biasa. Jadi nggak ada semangatnya, memicu itu nggak ada cambuk untuk maju. Coba pindah saja. Kalau nggak dicambuk, gimana dia? Iya. Kalau dari cambuk, tetap dia tapi. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas diskusi dan sharingnya pada siang hari ini. Saya sungguh berterima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir untuk diskusi dan sharing di acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10. Terima kasih Bapak Ibu, jika ada salah kata saya mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan materi pada hari ini dapat membuat kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, selamat siang Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa.
Selamat pagi Bu Tita. Selamat pagi Leticia. Kamu tahu tidak kenapa Bu Guru panggil? Mungkin berkaitan dengan tugas Bu. Iya betul. Kamu kemarin masuk? Masuk Bu, tapi saya tidak mengumpulkan tugas. Nah iya. Kita pernah melakukan kesalahan ya, Guru juga pernah. Tapi pasti setiap tindakan ada alasannya. Kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Saya capek Bu dan ngantuk. Semalam saya sekolah TikTok sampai jam 12 malam Bu. Oh, kamu masih ingat tidak keyakinan kelas kita? Masih Bu. Kalau masih ingat, kira-kira apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Belum Bu. Nah, keyakinan kelas yang mana? Belum bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Nah, ternyata kamu sudah tahu ya. Kira-kira solusinya untuk masalah ini apa ya, Leticia? Pertama, saya tidak tidur malam-malam. Hmm. Kedua, saya tidak akan tidur dalam malam. Ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bu Tita. Oke, Guru apresiasi ya. Berarti kamu mau berubah untuk menjadi yang lebih baik. Oke, Leticia, silakan kembali istirahat ya. Terima kasih Bu Tita. Sama-sama. Halo, nama saya Leticia Calista. Saya dari kelas 4B. Saya senang karena bisa menemukan solusi bersama Bu Tita. Sri Hestiningsih. Saya adalah salah satu guru
yang bertugas di SD Negeri Jelambar Baru 07 yang beralamatkan di Kecamatan Grogol, Petamburan. Saya mempunyai 2 orang teman, yaitu Bu Gita dan Bu Tika, yang saat ini sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-10. Selama teman saya ini mengikuti pendidikan calon guru penggerak, alhamdulillah sudah menunjukkan perubahan yang sangat signifikan, baik itu dalam proses mengajar di kelas, yaitu sudah banyak perubahan. Cara mengajarnya juga sudah mulai berpusat pada murid, menggunakan variasi-variasi model pembelajaran yang bervariatif dan inovatif, dan juga sudah mengimbaskan kepada teman-teman yang lain, sehingga teman-teman yang lain itu ikut membawa perubahan dalam hal mengajar dan juga di tingkat sekolah, seperti tentang pengimbasan budaya positif. Nah, ini sudah banyak perubahan yang dilakukan di sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Trisiwi Andari dari wali kelas 4A. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gita Wati yang telah berkenan sharing dengan teman-teman sejawat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Gita bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sukses untuk Bu Gita, mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih Bu Gita.